Kurzweil masih hidup. Ya, ini yang menciptakan konsep lateral thinking itu sendiri. Ya, kalau teman-teman di marketing itu kurang lebih pasti pernah dengar nama orang-orang kayak Drucker gitu ya, Peter Drucker, sang maestro di marketing. Nah, Drucker itu punya satu mahakarya yang namanya lateral marketing. Wow, Nah, oke. Nah, lateral marketing itu diinspirasi oleh lateral thinkingnya De Bono. Nah, jadi buku lateral marketing itu sendiri, kalau dibaca itu di halaman-halaman pertamanya itu adalah didedikasikan untuk Dr. Edward De Bono. Nah, jadi istilah lateral sendiri itu artinya di luar jalur, gitu loh. Jadi kalau orang bilang thinking outside the box itu maksudnya adalah di luar track. Jadi kalau saya biasanya dari titik A menuju titik B. Nah, ini kalau dalam orang bisnis bilang begini nih, kode ini nih. Orang bisnis bilang harus ada ini baru bisa begitu, kan gitu. Oke, harus ada ini baru bisa begitu. Kalau nggak bisa. Intinya begitu deh. Nah, itu berarti satu track tuh. Artinya untuk dari titik ke B harus melalui A nih. Nah, jadi kalau orang lateral bilang begini, Oga, coba deh keluar jalur. Siapa tahu kita ketemu jalan muter, jalan baru nih. Nah, sayangnya seringkali nih orang hanya kalau kepepet terpaksa banget baru keluar jalur. Kalau nggak mau dia. Karena manusia ini salah satu kita sebutnya keuntungan sekaligus kekurangan adalah kita senang jalur yang mudah gitu loh. Karena salah satu tugas dari otak itu adalah memudahkan kan gitu. Dia akan cari jalan yang paling mudah yang punya otak. Kok kayaknya teman-teman kita ini otaknya mempersulit, Pak. Hidup yang mudah dipersulit. Nah, ini jadi gini nih, ini is a good term. Sebenarnya kita mempersulit dengan mencari jalan yang mudah. Mempersulit? Ya, masuk akal ya. Make sense ya. Nah, karena kita mau yang paling mudah itulah makanya kita mempersulit. Gitu loh. Jadi karena kita mau cuma yang mudah-mudah saja, makanya semakin sulit. Gitu loh. Kita mau justru sebenarnya istilah mempersulit itu kenapa? Karena kita nggak mau mikir. Jadi sebenarnya kan kita nggak mau mikir, everything looks much more complex dari it's supposed to be gitu loh. Ya, jadi gini, nah saya pakai metafornya begini aja nih. Bayangin aja jalan, kalau kita dari rumah ke kantor nih, jalan, rumah ke kantor nih. Melalui jalan yang sama pasti, kan kita udah tahu. Kita udah lancar, kita udah nggak perlu mikir. Hanya kalau jalan macet, nggak bergerak. Oke. Nggak bergerak, tiba-tiba nih, Korea ini nih, ada satu mobil, dia keluar sendiri nih, belok kiri di gang itu nih. Nah, kita mulai mikir sekarang nih. Kita mulai mikir, itu mobil keluar. Nah, itu mobil keluar, terus ada 2 mobil nih, 3 mobil keluar. Kita mulai mikir sekarang, jangan-jangan ini jalan yang baru nih. Jangan-jangan nih. Karena kita nggak bergerak, akhirnya kita ikut. Ternyata, bener, itu jalan baru. Nah, itu lateral. Itu. Nah, belum tentu itu jalan lancar, tapi tahu-tahu di situ ujungnya belum macet tentu. pula. Bisa jadi. Karena mungkin jadi orang itu pulang kan gitu. Kita nggak tahu. Nah, memang rumahnya di situ gitu. Rumahnya di situ. Mungkin. Nah, tetapi seringkali gara-gara kita eksperimen begitu, akhirnya kita ketemu jalan favorit baru. Nah, jadi tetapi itu tidak bisa kita lakukan kalau kita dari A ke B, A, B, gitu. Saya manusia hanya tunggu kepepet, kayak pandemi ini kan kepepet nih. Ya. Baru muter. Dan kadang-kadang yang dibuat, nah sekarang pertanyaannya cuma satu nih, lateral thinking itu jadi tools favorit saya, karena begini, yang kita butuhkan ini Kode ini adalah inspirasi. Titik inspirasi. Nah, titik lompat. Nah, titik lompat yang tadi saya sebutkan adalah mobil yang belok tadi. Itu titik lompatnya tuh. Kalau mobil tadi tidak ada yang belok, kita nggak bisa lompat. Karena kita nggak tahu ternyata jalan lain, kan gitu. Nah, lateral butuh titik lompat. Titik lompat. Nah, jadi kalau istilahnya Dr. Edward De Bono namanya PO itu. Nah, kalau itu PO itu singkatannya ya macam-macam. Ada orang bilang, tapi yang saya kenal dari beliau adalah provocative operation. PO itu provocative operation. Mobil yang lewat, nah trigger. Mobil yang belok kiri tadi ke gang itu PO.
Kalau dia tidak belok, kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu itu. Nah, setiap kali kalau dalam bisnis, misalnya dalam bisnis, dalam apa, kita sudah kehilangan ide, kita butuh po. Kalau nggak otak kita stuck. Kita cuman fokusnya ke macet nih loh. Ke macetnya doang. Dan orang bilang, kamu bergerak dong. Nggak bisa, orang macet kok. Nah, lompat keluar. Belok sini, itu macet semua gitu. Macet semua. Walaupun ada jalan belok kiri kanan, tapi kita nggak mau. Karena kita nggak tahu ujungnya apa gitu loh. Kita nggak tahu. Nah, sampai tadi saya bilang ada yang belok kiri nih, ada yang belok kanan nih. Baru kita bilang, waduh, jangan-jangan ini nih. Nah, dalam istilahnya Dr. Edward de Bono ini namanya PO. Nah, PO itu begini. PO itu otak manusia ini butuh excitement, butuh satu titik lompat. Karena apa? Karena jalur yang kita udah macet. Sementara saya tidak yakin jalur yang saya akan lewatin ini benar. Benar nih. Nah, yang disebut dengan lateral adalah saya keluar jalur, tetapi nanti nyampainya tujuannya sama nih. Tujuannya sama, cuma lewat jalur yang lain. Nah, pengertian jalur yang lain itu sebenarnya adalah idenya lain. Tapi tujuannya sama, ujung-ujungnya. Bisnis kita sell-nya sekian, targetnya sekian, kan gitu. Ujungnya adalah saya gitu. Sales-nya sekian, udah gitu. Problemnya adalah teman-teman di sini kadang-kadang ujungnya juga nggak tahu mau kemana. Oh ya, itu problem. Mau bisnis kayak apa? Ya itu saya juga nggak tahu, enaknya hidup ini dijalanin aja gitu. Nah, jalannya macet gimana coba? Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Ada istilah gini, Pablo Picasso bilang begini nih, gini. Dia bilang begini, setiap anak kecil itu seniman. Setiap anak kecil itu seniman, problemnya cuma satu. Sampai dewasa, dia tetap seniman. Gitu loh. Sampai dewasa tetap seniman. Setiap anak itu artis gitu loh. Dia mampu berimajinasi, dia berani eksperimen. Setiap anak begitu loh. Every child adalah seniman. Isunya hanyalah setelah dia grow up, dia stay seniman, kan gitu. Yang berarti stay imajinatif, stay berani. Nah, coba nih tadi kode ini sebut gini, ujungnya aja kagak tahu kan. Coba tanya anak kita. Yang umur 5 tahun, lu mau jadi apa? Dokter. Selesai. Mereka malah lancar. Mereka malah tahu, walaupun belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Tapi they know what they want. Gitu loh. Nah, memang benar anak-anak ini karena pikirnya itu divergent mereka. Mereka mikirnya cuma nyebar. Anak-anak itu istilahnya begini. Kalau orang dewasa itu terlalu meruncing. Anak-anak ini terlalu melebar. Udah oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Nah, jadi anak-anak ini berpikirnya terlalu melebar, kita terlalu meruncing. Karena kalau nanya anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah, sama kerja, variasi jawabannya makin sedikit. Yes. Variasi jawabannya. Kemungkinannya makin sedikit tuh. Karena begitu sudah masuk TK, dia diajarkan untuk berimajinasi. Everything is, coba lihat aja. Coba kalau ini masuk nih, kelasnya TK. Everything is colorful. Yes. Duduk meja juga variasi, ya kan? Variasi. Dia boleh menggambar manusia kepala segitiga. Boleh gambar tangan jari 3. Boleh. Mau rambut warna orange silakan. Masuk SD mulai dilarang. Nggak boleh. Jari itu 5, ya kan gitu. Kepala sekian. Duduknya menghadap satu arah, gitu. Masuk ke SMA tambah lagi. Kerja semua dipagarin sama tembok-tembok, dipagarin cubicle. Jadi tidak ada lagi variasi. Karena kita belajar there's only one right answer. Kita belajar hanya bisa ada satu jawaban. Karena itulah kita stuck tadi A ke B. Dan anehnya, ini bagi semua yang ada di sini, pebisnis ini. Manusia ini begini, kalau kita berpikirnya, semakin kita serius usaha pecahkan masalah dari A ke B, ini anehnya nih. Relationship di kepala kita mengenai A sama dengan A plus B baru bisa dapat solusi, itu semakin strong, bukan semakin ada opportunity untuk lemah. Makanya kita tidak ketemu solusi apapun. Semakin kita serius nih, semakin kuat antara hubungan A dan B. Makanya kita bilang nggak bisa, orang nggak bisa, harus B dari A gitu loh. Karena semakin kaku lah ya, semakin lama semakin kaku ya. Betul. Makanya orang bilang untuk bisa creative thinking, untuk bisa berimajinasi, kita harus relax. Harus ada nature play. Kalau nggak bisa. Berarti kayak bilang kayak orang tua aku udah kuno nih. Tambah orang tua kuno kaku gitu. Istilahnya kan itu kan relevansinya gitu. Betul. Right? Betul. Berarti orang yang sama gitu. Tersebut tidak bisa kreatif artinya juga. Betul. Karena gini, karena semakin kita strike bahwa
Harus dengan cara ini. Kata harus itulah yang memberikan kita batasan itu loh. Harus dengan cara begini. Nah, biasanya nih kalau di dalam Debono itu dipelajari ada 5 item yang biasanya memang kita sebutnya sebagai tembok atau box. Kan kita bilang thinking outside the box nih. Orang nanya, box, what is the box? Salah satu yang paling populer itu adalah yang kita sebut harus itu loh. Persyaratan itu loh. It's a must. Harus dengan begini baru bisa begitu. Harus dengan begini baru bisa begitu. Ya kan gitu loh. Atau bahasa lainnya adalah nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus begini, harus begitu. Nah ini kan bahasa yang paling umum nih kita pakai nih. Kalau tidak ada ini, nggak bisa. Saya kadang-kadang cerita di kelas dulu pada saat saya bantu seorang pebisnis. Ini agak unik. Ya, mungkin menjawab beberapa pertanyaan para pebisnis nih. Saya bantu waktu itu, mereka minta saya rekrut customer service. Itu long time bro. Tetapi persyaratan di ini. Wanita dan harus tinggi 160. Saya bicara back in the mid-90s ya. Karena itu begini, karena itu mencari orang yang tinggi 160, cakep, good service, nice attitude, at the time is not easy. Sekarang gampang loh. At the time is not easy. Karena itu begitu dapat 155 tingginya, saya nanya sama bosnya, ini saya dapat 155. Dia bilang nggak bisa, harus 160. Harus 160. Saya curious, why? Why? Kan gitu loh. Kenapa nggak bisa 155? Ini kan human nih. Saya udah peraturannya gitu. Nah itu jawabannya itu. Dia bilang ya udah dari dulunya memang begitu, mau gimana? Udah aturannya. Nah inilah yang disebut dengan box. Pertanyaannya begini. Nah, yang bikin peraturan mungkin udah mati kali. Nah, it's a good. Kan? Karena kalau kita gini, kalau kita orang NLP, simpelnya begini kan, kita tahu bahwa aturan itu dibuat hanya berdasarkan variabel saat itu. Iya. Si. Nah, berarti kalau saya bikin aturan 91, variabel 91 basisnya gitu loh. Sedangkan di tahun 95, mungkin variabelnya banyak yang sudah nggak relevan, kan gitu. Nah, jadi kalau orang yang tanpa perlu kemampuan yang berpikir, orang NLP simple aja. Simple. Tunggu dulu, aturannya dibuat kapan sih? 5 tahun lalu. Kita langsung mikir, really? Dan sekarang lu mesti pertahankan tanpa mikir gitu loh. Ya, dulu saya kerja di satu perusahaan entertainment di toko juga sama. Minggu pertama saya datang ke tokonya. Saya datang, loh ini tong sampah kok di sini, ngalangin traffic nih. Saya pindahin ke tong sampah. Pindahin. 5 menit saya masuk meeting di office, keluar, tong sampahnya udah balik. Saya nanya kepada stafnya, Mas, ini kenapa ditaruh di sini? Itu jawabannya tadi. Dari dulu Pak di situ. dari dulu. Saya jadi mikir, oh my God, people udah nggak think anymore gitu loh. Kita lakukan itu karena memang sudah dari dulu begitu. Nah, lateral memutar itu, karena begitu saya nanya sama pengusahanya, saya bilang, saya penasaran, saya bilang, oke kita obok-obok deh, kita obok-obok SOP-nya zaman dulu deh, kita obok-obok deh. Saya buka, tahu nggak kenapa harus 160? Karena begitu mereka create ini semua sistem, mereka juga create table desk service-nya, kursi duduk, semua SOP itu, memang mejanya sendiri mereka desain untuk yang 160 kan gitu loh. Nah kalau kita lihat kayak begitu, logiknya simple. You cut the desk atau taruh tanjakan berdiri, solve the issue. Saya dapat orang yang 150 juga fine kan, yang penting nice, good looking. Kalau buat service. saya jadi kayak susah mana nyari ceweknya atau motong mejanya. I know, tetapi inilah yang seninya nih Goni. Karena orang udah nggak mau cek lagi why creative way kan. Ya, orang udah nggak mau think gitu. Sebenarnya kan tadi makanya saya bilang sebenarnya simple, tapi gara-gara kita mau gampang, akhirnya jadi sulit. Gitu loh. Kita mau gampang, akhirnya jadi sulit. Karena gampangnya adalah ikutin aja yang dari dulu deh, ikutin aja deh. Udah harus begini dah, itu gampangnya. Padahal kalau kita memikir sedikit, justru kita mempermudah kayak tadi. Mempermudah aja. Ya udah, potong aja mejanya kan selesai. Gitu loh. Ya. Gara-gara bilang harus. Nah, solusi seringkali begitu. Nah, orang-orang yang lateral selalu berpikir begini, orang lateral nih kalau ini. Orang lateral kalau lihat sesuatu, dia akan mikir begini, kenapa harus begini ya? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begitu aja? Nah, kalau dia bilang, saya tantangin sama Kodin, misalnya bisnis bilang, nggak bisa nih Kodin, harusnya begini nih. Nanyain sama dia aja kan, kenapa? Kenapa kayak begitu? Kalau dia jawabnya, nah, kalau dia jawab, udah dari dulu begitu. Itu jawaban klasik untuk rules number 1, punya Debono sebelum ketemu ide adalah challenge. Challenge dulu box-nya. Kalau kita tidak bisa challenge itu,
forget the idea. Forget Kita the challenge kita idea. dimusuhin, Pak. Nah, makanya justru itu kan. Karena saking mau gampang, akhirnya mempersulit kan. Sebenarnya kalau mau thinking sebentar, tunggu dulu. Aturan itu nggak salah. Ini yang terjadi nih, para pebisnis semua yang ada di sini. This is what happened. Kita takut sekali aturan yang kita buat itu dikritisize. We look stupid kan gitu loh. We look stupid gitu loh. Nah karena ini, jadi ini ada recently salah satu studi dalam hal negotiate changes dan lain-lain. Ternyata kalau saya sama koordinator sekarang negosiasi, kita terlalu thinking kepada right and wrong, the money, apapun. Tetapi yang kita lupa one thing, the face, jaga muka. Jaga muka. Nah, kadang-kadang pebisnis itu nggak mau rubah aturan karena dia jaga muka. Ini gue yang bikin ini. 5 tahun aturan ini gue yang bikin. Masa gue mau rubah? Itu malu dong. Padahal nggak juga. Aturan 5 tahun lalu is brilliant. For that time. For that Itu time, loh, exactly, yes. For that time. Itu yang kadang-kadang pebisnis lupa itu loh. Nggak usah jaga face. Nggak usah gitu loh. Malu nih. Kan yang bikin aturan main di perusahaan misalnya, dia malu kalau dikritik kan. Orang manajer baru datang. Woi, ini aturannya salah ini. Satu yang pertama, itu manajer juga stupid cara mengatakannya. Aturannya kagak salah. Aturannya benar untuk 5 tahun lalu. It's not wrong. Sementara yang buat aturan itu defensif sekarang. Enak aja lu bilang salah, orang baru, lu so tau, lu konsultan baru lagi. Gue udah bikin aturan ini 20 tahun lu belum lahir lu. Sebenarnya bukan salah. It is right for that time. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau jujur semua pebisnis yang ada di sini, apalagi yang sudah lama nih, it's okay untuk mengatakan bahwa it work at a time. Karena sekarang situasi change, semua berubah. Apalagi corona ini. Yes, mau nggak mau. Semua change. Everything change. Itu sampai misalkan kayak gini, bikin kelas digital ya, bikin kelas digital itu kan something new gitu kan. Saya kasih harganya memang premium, Pak. Kalau kamu mau challenge aku, ya pain sendiri dia. Udah bayar mahal men-challenge. Lu aja yang ngajar coba. True. Karena manusia itu thinking based on their own measurement gitu loh. Based on their thinking gitu loh. Dia gini, manusia ini kekurangannya merasa bahwa I am right. Nah, I am right itu sebenarnya bukan berarti bahwa everybody's wrong. I am right, you are right. Bahkan berdasarkan our own box nih. Jadi I'm right because I'm my own box. Experience saya, my own sukses di masa lalu kan gitu. Tapi ini kata yang paling penting, my own sukses di masa lalu. My own sukses in the past. Kita bicara sukses in the past semuanya. Menit yang sukses saya 2 hari yang lalu udah pas. Sorry gitu. Jadi kita bilang sukses present. No, it's not. Present itu right now. Udah lewat lagi kan. Jadi sukses saya 2 bulan lalu is past now. Yes. Ya kan, semua variabel 2 bulan lalu bisa lenyap loh sekarang loh. Just like that. Yep. Gitu loh. Karena itu tadi kalau ada orang bilang bahwa ini nggak bisa, ini begini, ini nggak bisa. Yang bisa everything is from the past. Nah, lateral thinking yang saya suka ada pertama-tama has to challenge. Kalau kita berasa bahwa I am right, nggak usah mikir creative thinking dah, nggak usah mikir gitu loh creative thinking. Kalau benar ya harus tunjukin aja. Ya udah, that's true. Yeah, that's true. Kalau makanya gitu. ada satu atau kadang-kadang gini, kadang-kadang untuk menutupi bahwa dia tidak mau dikatakan bodoh, dia ngatain orang lain bodoh. True. Lu pendatang baru, lu bodoh. Pokoknya bukan cuma urusan pendatang baru atau bodoh, istilahnya adalah gua higher than you. Ya. Gitu kan. Ya. Nah, itu karena itu tadi jaga face tadi. Karena gini, seringkali kalau dalam typical negotiate dengan change atau something new, yang pertama kali manusia jaga itu face-nya dia. Karena nantinya bukan soal what is right and what is wrong, tetapi who's right and who's wrong. Fokus sudah gitu loh. Karena sekarang adalah bukan what's right, tapi who say it. Say it. Ada soalnya begini, makanya saya kadang-kadang gini. Kalau saya misalnya kita bernegosiasi ya, kita bernegosiasi, I help your team, I help your team ya. Misalnya I help your team, saya bisa langsung kasih tahu ke timnya, harus dengan cara B nih. Wah, kok dia ini keberatan? Gak bisa, harus dengan cara A. Sebenarnya, if I go to you and
so you can tell them it's cara B, you are okay. You're okay. So it's about not what cara A atau B, who said it. Yes. Wajah siapa yang mengatakan itu. Nah, jadi inti daripada salah satu cara NLP kan begitu, make people think it's their idea. Always gitu. Karena perubahan apapun must be their idea. Exactly the same thing. Ya. Gitu loh. Nah, Saya it's the lemparin way to terus. challenge. Number Saya one. lemparin kalau dengan tim juga saya lemparin kayak what do you think? Di siding, Yes. what do you think? Di siding, what do you think? Jalan. See, it's different. It's their idea. Kalau nggak dari mereka, at least agreement dari mereka. True, so true, Iya kan? so true. Ya kan ide dari gua yang approve gitu. Yes, yes. That is why kalau kita think that we always right, nothing's gonna happen. Saya kalau misalnya orang bertanya, saya mau berubah nih kok ini. I want to change. Pertanyaan pertama saya adalah gini, are you right or you wrong? I'm right, but then you cannot change. Sorry. Karena manusia harus ada sedikit takaran bilang gini. Aneh gila. Coba semua pebisnis yang ada di sini. This is yang menurut saya very very contradictory. Orang yang justru wise, yang akan question themselves. Orang yang wise, akan mikir, saya benar atau enggak, jangan salah. The wisest they are, semakin mereka tuh berpikir bahwa you know what, my way is not always the right way. Ya kan? Saya mari cari lagi, mari develop lagi. Tetapi yang sayangnya, semakin lower end intelligence, semakin we think we're right. I think you're right. Semakin lower intelligence. Alright. Semakin low. John Cleese yang saya pernah bilang, John Cleese. Jadi cari di sini boleh carilah. John Cleese pelawak dari Inggris yang very genius. Dia yang bilang begini, the problem with stupid people adalah they don't know how stupid they are. That's the problem. Karena gini. Proving. Karena gini kan ini. If they are stupid, they don't have enough intelligence to know that they are stupid. Ya kan gitu loh. that makes sense. Jadi hanya orang-orang yang justru very smart yang bisa think, oh tunggu. Kalau intelligence-nya very high, adalah orangnya akan berpikir, tunggu dulu, jangan-jangan cara saya salah, ya cara lain lah. Itu berarti dia intelligent enough untuk bisa melihat bahwa maybe this is not the right way. Tetapi orang yang justru mengatakan bahwa I'm right, dia akan see only A ke B. Jadi nanti dia akan salahkan COVID, dia akan salahkan target yang tinggi daripada bisnisnya, dia akan salahkan pemerintah lagi, dia akan salahkan rules. Nah, karena apa? I'm right gitu loh. Nah, jadi step one, ada teman saya bilang begini, if you're always right, kenapa hidup lu masih kayak begini gitu loh. Make sense. Ya, lu pasti lu buat keputusan yang bagus. Strategi marketing lu pasti keren kan gitu. Hidup lu pasti oke. Tapi kenapa hidup kayak begini dan lu bilang lu gitu. Something. Doanya terjawab itu udah. Kemarin sempat heboh di sosial media saya tentang itu Omnibus Law kan. Kayak begitu. Kemudian saya baca satu tulisan cukup menarik sih. Kalau mereka orang-orang yang pada demo ini memang benar-benar bisa membaca 900 halaman undang. Kenapa tulisan Ibu Maret ditarik mereka dorong? Oke. Hanya satu kata kan bisa baca 900 dan demo kan. Itu ada orang nulis kayak begitu sih di luar sana sih. Saya ngakak juga sih. Benar juga sih. Well, again, kalau saya mau berdemo, saya mau keberatan dengan sebuah isu, itu saya menggunakan box sih. Saya menggunakan box. Manusia akan menggunakan box itu sendiri pasti. Gitu. Pasti akan menggunakan box. So tadi lanjut tadi yang tadi apa? Po ya. Po. Ya. Lanjut po. Jadi step one tadi saya bilang kan challenge nih. That's number one. Okay. Setelah kita bilang begini, oke, kalau begitu maybe saya bisa pertimbangkan cara lain. Itu kan sudah sebutnya sudah ada improvement. Nah, Po berarti begini, Po itu sesuai dengan namanya Po itu kalau kita mau cari ide, kita harus keluar dari track beneran, keluar dari track berarti begini, saya maksudnya keluar dari track. Titik inspirasi tidak boleh ada berhubungan dengan apapun
tujuan kita mau. Saya kasih contoh misalnya begini, yang contoh very very simple, oke? Saya pengen, let's say, saya pengen langsing, oke? Yang cari contoh yang very tangible aja, berat badan aja, very tangible. Karena saya pengen langsing. Nah, kalau saya pengen langsing, titik inspirasi saya nggak boleh gym. Karena gym berhubungan dengan langsing. Nah, po itu harus really outside. Kicking, nendang pemikiran kita di luar dan tidak boleh berhubungan dengan langsing. Kenapa? Karena inilah yang bikin kita stuck. Everything yang connected kepada langsing kan, yang bikin kita stuck gitu loh. Nah, karena itu kita harus keluar. Nah, itu po. Prinsip dari po adalah saya harus cari titik lompat yang tidak boleh ada connecting sama sekali dengan apapun yang saya sedang pikirkan. Nah, saya relate kembali ke Einstein bilang begini kan, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang menimbulkan masalah itu kan. Yes. They heard that. See, I know. Nah, ini kan tapi orang nggak nangkap itu maksudnya apa loh, Pak Didi. Ya. orang nggak ngerti. Loh, maksudnya gimana sih? Exactly. Kalau misalnya saya pengen langsing. Exactly, gym selalu akan connecting ke situ kan, AB kan gitu. Karena itu saya tidak pernah get any ideas. Nah, po harus tidak boleh berhubungan dengan itu. Tidak boleh po-nya itu makanan, diet, nggak boleh. Olahraga, nggak boleh. Po harus something different, yang tidak boleh ada hubungannya. Let's say, kacamata. Apa hubungan langsing sama kacamata? Nggak ada. Doesn't exist. Timbangan ada, kacamata enggak. Nah, jadi titik inspirasinya adalah kacamata. Ini kacamata dibutuhkan untuk lihat timbangan kan? Oh, itu boleh juga ya. Gak kelihatan jauh. boleh juga. Kalau itu kita boleh singkirkan kacamata. Kalau boleh kabel, boleh kabel. Atau paling gampang lampu. Nah, intinya anything yang bus kota. Bus kota aja. Bus kota nggak ada hubungan sama langsing. Bus kota. Ya. Anything. Ini seninya po. Ini. Po itu kita bisa take from everywhere, anywhere, anytime. Makanya po itu dikenal dengan namanya random. Very random. Randomized item. Kita bisa lagi jalan. Nah, kita bisa di lampu merah nih. Lagi pusing nih. Aduh, gue butuh ide nih. Nah, di tengah jalan kita lihat, oh ada polisi lagi nilang. Polisi jadi po. Udah, that's it. As simple as that. Nah, coba sekarang kita lihat nih. Mau langsing, ada bus. Ada bus nih, oke? Ide langsing, saya pengen turun 20 kilo lah. 20 kilo lah. Nah, sekarang saya pusing nih. Sampai saat ini saya belum ketemu ide, kan gitu. Belum ketemu ide. Saya pinjam bis kota sebagai titik po saya. Nah, setelah saya ketemu titik po, sekarang saya mulai analisa bis kota ini. Bis kota itu, saya mulai satu. Yang kita perlu tahu dari po itu adalah apapun yang bisa bantu kita untuk dapat ide langsing. Ya kan gitu loh. Nah, coba sebutkan. Kejar bus kota langsing tuh kayaknya. Jangan, bukan itu. Bukan itu masih relatable dengan running. Oke. Itu nggak boleh. Caranya begini. Okay. Caranya adalah kita lihat bis kota, terus kita bilang begini, bis kota itu ciri-cirinya gimana? Cara beroperasi bis kota gimana? Kan gitu. Misalnya bis kota itu kita lihat ada supir, ada kondektor, ya kan? Terus bis kota adalah bareng-bareng orang masuk ke dalam satu bus bersama-sama menuju ke satu terminal atau satu halte. Dan bis kota berhenti di halte, lalu dia ke terminal. Berhentinya di terminal, tapi dia mampir ke setiap halte, kan gitu. Dan di setiap halte dia ngambil dan turunkan. Di orang yang lateral thinker akan mulai connect operasional bis kota tadi dengan langsing. Nah, sekarang bis kota rame-rame naik menuju tujuan bersama. Nah, idenya berarti, cara berpikir sekarang lateral nih, berarti harus ada orang rame-rame bersama saya menuju ke 20 kilo, turun 20 kilo bersama nih. Oke, berarti saya akan bersama berapapun orang bersama-sama naik menuju 20 kilo. Nah, karena ada kondektor, ada supir, biasanya tugas kondektor ngapain? Ya, dia kasih tahu. Dia ambil terus dia kasih tahu kan, blok M, sebentar lagi blok M. Dia ngingetin. Berarti kita butuh satu kondektor yang setiap kali mengingatkan kapan turun di halte, naik di halte.
Dan di haltenya sudah ditentukan pos-pos dan berarti. Yang berarti bahwa sekarang berpikiran saya adalah begini nih. Akan ada orang yang harus sampai ke 20 kilo sebagai terminalnya. Ada orang yang turun tidak sampai 20 kilo karena dia mungkin cuma butuh 15 kilo turun di halte XYZ lah. Yang berarti bahwa kalau saya pengen langsing, berarti saya perlu halte-halte. Saya perlu tahu halte di mana, apakah saya harus turun, apakah saya naik. Dan tebak siapa yang akan mengingatkan? Kondektur. Nah, sekarang tinggal cari metafornya kondektur apa sekarang? Coach yang seperti apa, kan gitu. Nah, ini cara berpikir latar itu seperti itu. Jadi bukan hanya saya masuk ke gym, keluar ke gym. Jadi saya akan pilih satu po, lalu saya terjemahkan po itu menuju kepada ide yang saya mau cari. Gitu loh. Oke. Cara berpikir seperti itu. Ada pertanyaan nih. Sure. Kemarin tuh saya ketemu dengan beberapa orang yang jualan ikan. Itu kita related ke bisnis ya, karena kita kan Sure. tentang idea bisnis. Jadi gini, saya ketemu dengan orang-orang yang jualan ikan. Pandemi ini orang banyak sekarang yang istilahnya mulai jualan iya, pelihara iya gitu. Nah, kemudian saya disuruh mencari kayak, dan ada ide nggak ya? Ini kalau jualan ikan doang itu semua udah banyak. Cari ide lain gitu kan. Terus saya mikir kan, ikan itu kan orang ngeliatin mantengin bisa berjam-jam. Ngeliatin ikan gitu kan. Air aquascape gitu. Terus saya relate-nya begini sih. Kenapa nggak bikin niche-nya itu fish meditation aja ya? Butuh fokus ke satu hal, berjam-jam nggak diliatin, nggak pakai stres harus merem katanya. Kalau merem saya nggak bisa nih pikiran saya kemana-mana. Ya udah lihat ikan aja. Oke. Dan ternyata memang ada tuh fish meditation. Oke. Nah itu polanya kayak gitu gimana? Harusnya po-nya ikan, tapi bukan dong. Bukan. Itu po kalau kita mau kan dia mau jual ikan kan. Mau jual ikan. Mau jual ikan. Berarti gini, mau jual ikan tapi yang penting ikannya laku kan. Untuk tujuan apapun. Ikannya laku. Tapi butuh niche-nya kan, bukan berarti, angle jualannya. Berarti bukan soal ikan saya mau pasarkan ke restoran, bukan ya? Pokoknya bukan. Ikan anything, dipelihara. Anything kan? Anything. Oh, ikan pelihara. Ikan pelihara. Oh, ikan peliharaan. Oh, oke. Nah, berarti ikan untuk rumahan ya? Istilahnya begitu ya, ikan untuk rumahan. Yes. Nah, akuarium gitu. Po-nya tidak boleh berhubungan dengan itu berarti. Nah, let's say aja kita pakai item yang di sekitar kita sebagai contoh misalnya. Tadi kan berarti yang kalau Denny tadi sebut misalnya kita lihat berjam-jam dan lain-lain. Itu kita sebutnya sebagai visi sih. Itu bukan seperti po, itu visi. Karena gini, cara orang kreatif itu sebenarnya bukan lihat ikan, tetapi dia melihat dengan mata bisnis ini bisa diapain kan gitu loh. Nah, itu visi pebisnis kan begitu, visi pebisnis itu. Kalau orang yang tidak punya visi bisnis, dia cuma lihat ikan gitu. Orang yang punya visi bisnis, enggak lah. Kalau saya lihat, ini sebenarnya bisa dibisnisin kayak gini nih. Itu orang visi bisnis kan begitu. Nah, orang yang lain penjual ikan, dia cuma lihat, ini ikan, kita enggak. Ikan ini bisa diapain. Nah, kalau orang po, beda. Orang po bilang, oke, saya mau jual ikan peliharaan. Saya butuh po. Po-nya itu contoh. Let's say po yang tidak berhubungan dengan itu. Saya pakai sepatu. Let's say sepatu nih. Kita pakai sepatu. Sepatu, kalau kita bilang po-nya adalah sepatu. Sepatu itu dipakai dengan cara diinjak. Oke. Sepatu itu selalu sepasang misalnya. Oke, sepatu selalu sepasang. Dan sepatu punya tipikal di berbagai event. Sepatu itu sesuai event kan. Ada event ini, event itu. Nah, sekarang cari ide tuh. Jualan ikan harus pasang sesuai event, kan gitu. Sesuai event, terus ada sesuatu yang injak nih. Nah, itu tinggal sekarang kita hubungkan sekarang bagaimana menjual ikan tadi harus pasang. Entah ikan yang kita jual itu for couple sebagai wedding sign atau whatever. Ya kan, wedding sign atau apa gitu. Atau kita bilang karena ini sepatu ini adalah berbagai event. Bagaimana kalau jual event sesuai ikan itu sesuai event-eventnya? Ada ikan khusus untuk pernikahan, pesta ulang tahun. Nah, kayak gitu-gitu loh. This is how to think about po. Ya kan? Gitu loh. Jadi po itu sebenarnya membuat kita tidak stuck. Karena kalau kita bilang begini, jual ikan gimana ya? Stuck. Gak ada ide. Kalau yang saya lakukan ini apa jadinya? Enggak, kalau yang tadi berarti gini, itu sebenarnya ada kadang-kadang aha moment berbasis experience. Oke. Nah, berarti seorang Denny karena sering mungkin melakukan kayak meditasi, ya kan melakukan yang namanya visualisasi, ide itu aha momennya muncul berdasarkan itu.
intuisinya gitu loh. Saya tadi bukan dari meditasi itu, tapi karena activity ikan itu kan diliatin terus. Buat saya yang namanya True. fokus berjam-jam itu meditation gitu. True, yang berarti karena idenya connect dengan intuisinya, intuisi dari experience. Oke. Nah, kan yang orang sering bilang kayak ada insting, intuition, itu mostly come from experience kan. Jadi kalau kita punya ide tiba-tiba muncul, ada sesuatu dalam box kita yang mengatakan, hey, you know what? Kenapa nggak begini aja? Gitu loh. Kenapa nggak begini aja? Nah, jadi bagi dia it's new, bagi dia itu out of the box, tapi bagi kita that's in the box. Bagi dia jadi, itu out of the box gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini sekarang langsung praktekin aja caranya Pak Hing, jangan praktekin caranya saya karena saya punya pengalaman gitu ya. Yes. Saya punya pengalaman. Jadi kalau Anda belum pernah, nggak bisa kayak saya. Ikutin framework-nya Pak Hing, cari poinnya dulu. Kalau nggak begini, yang cara kalau mau tinggalkan yang lebih, kalau saya sebutnya begini, bagi orang yang bilang, aduh, cara po itu susah, gini. Karena soalnya memang saya kalau di kelas sendiri orang yang pakai po itu, saya temani lalu saya tunjukkan gitu loh. Kadang-kadang begitu mereka tarik itu hubungannya gimana ya? Kalau mau pakai simple, bisa cara NLP kode ini, gitu loh. Cara NLP itu adalah dengan perceptual position. Gitu loh. Cara NLP perceptual position. Jadi kalau saya lagi lihat ikan ini, saya nggak lihat, saya sebagai jual ikan, saya nggak boleh lihat begitu. Perceptual position itu adalah begini, kalau saya pengen cari ide, saya lagi lihat ikan, saya akan mikir, kalau yang lihat ikan ini pilot, idenya apa ya? Kalau yang lihat ikan ini dokter, view-nya apa ya? Kalau saya yang lihat ini adalah ibu rumah tangga, view-nya apa ya? Gitu. Nah, itu perceptual position. Sama, tetapi meminjam view-nya orang-orang yang beda-beda. Cuman keluar jalur. Kalau di tempat saya marketing banget kan, kita harus mikirin the way our customer think gitu. Seperti customer kita melihat gitu kan. Cuman customer kita di breakdown dulu nih, mau siapa aja nih customer kita nih. Jangan bilang ke semua orang juga nggak jelas buat dia sendiri. Siapa coba? True banget. Betul. Melihat dari sisi yang akan pakai kan, melihat dari sisi yang akan menggunakan gitu loh. So actually that's the basis of the new yang kita sebut the new era of marketing kan ke sana sebetulnya. Jadi people too busy selling, dia forget harusnya dia help people buy gitu loh. Dia help people buy. Nah, jadi kalau ke dalam istilah perceptual position adalah hal yang sama dilihat oleh orang yang berbeda-beda can be totally different loh. Nah, saya bicara misalnya gini, bagaimana sih cara saya kreatif? It's simple. Saya lihat satu ruang kosong aja. Coba suruh pilot yang masuk ke ruangan itu. Dia pasti punya mindset yang berbeda banget melihat ruang kosong ini. Coba lihat suruh musisi yang masuk. Oh my God, ini studio musik saya nih. Coba lihat seorang YouTuber yang masuk ke situ. It's different. Lihat ibu-ibu, beda lagi kan gitu loh. Lihat seorang bapak-bapak yang mekanik. Oh my God, ini workshop saya nih. It's totally different. Karena itulah orang-orang yang kreatif, dia akan masuk kepada berbagai peran yang berbeda-beda, tidak stuck dia. Gitu loh. Nah, itu kalau mau pinjam dari sisi NLP, perceptual position. Sebenarnya sih nggak sulit. Kitanya yang mempersulit. Karena kita karena kita yang mau bikin gampang-gampang itu loh. Oh, nggak usah mikir lah. yang sudah-sudah ya.